Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda berada di channel Kandakno Wong. Channel Kandakno Wong isinya antara lain adalah kisah-kisah, riwayat-riwayat, nasihat-nasihat, dan petuah-petuah yang terutama berasal dari masa lalu, namun masih sangat berguna dipakai di zaman sekarang. Pada kesempatan ini kita akan berbicara atau bercerita dengan tema mati dalam keadaan buruk. Tiga, dua, satu. Cerita ini adalah kompilasi beberapa cerita. Mohon diperhatikan supaya tidak salah paham. Di Mesir pernah ada seorang muazin yang bertugas menyeru orang untuk melakukan sholat. Pada suatu hari ia naik ke atas menara untuk mengumandangkan azan. Tetapi tiba-tiba dari atas menara itu ia melihat ada seorang wanita Nasrani dan ia merasa tergoda. Ia segera pergi menjumpai wanita itu untuk menghilangkan rasa penasaran dalam hatinya. Lalu ia bertanya kepada wanita itu, "Maukah engkau kunikahi?" Wanita itu menjawab, "Engkau adalah seorang muslim, sedangkan aku wanita Nasrani. Tentu ayahku tidak akan menyetujuinya." "Apakah aku harus memeluk agama Nasrani?" tanya lelaki itu. "Sekarang juga tentu ia akan menerima dirimu dan merasa rela." Lelaki itu segera memeluk agama Nasrani, naudzubillahi min dzalik, dan ia berjanji kepada mereka akan menikahi wanita itu. Tetapi pada hari itu juga ia naik ke atas atap untuk suatu keperluan. Tiba-tiba ia tergelincir jatuh lalu mati sehingga tidak memperoleh apa-apa, baik wanita itu maupun agamanya. Marilah kita berlindung kepada Allah dari su'ul khotimah. Kisah berikutnya, pernah ada dua lelaki bersaudara. Yang satu adalah seorang tukang ibadah, sedang saudaranya adalah orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Suatu hari tukang ibadah itu digoda oleh hawa nafsu dalam dirinya supaya mengikuti hawa nafsunya sebagai tindakan iseng, karena ia telah menyia-nyiakan waktunya selama bertahun-tahun hanya semata-mata beribadah. Setelah itu ia bertobat karena ia menyadari bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata tukang ibadah itu dalam hatinya, "Sebaiknya aku turun menjumpai saudaraku di lantai bawah, lalu memuaskan hawa nafsu dan merasakan kesenangan-kesenangan untuk sementara waktu. Setelah itu aku akan bertobat kepada Allah. Lalu sisa umurku akan kugunakan untuk beribadah kepada Allah lagi." Pada saat yang sama, saudaranya yang suka mengikuti hawa nafsu sedang berpikir, "Aku telah menyia-nyiakan umurku dalam tindakan-tindakan maksiat, sedangkan saudaraku adalah seorang ahli ibadah dan akan masuk ke surga, sedangkan diriku akan masuk ke dalam neraka. Demi Allah, aku akan naik menjumpai saudaraku, lalu akan mengikutinya beribadah sepanjang sisa hidupku. Semoga Allah berkenan mengampuni dosa-dosaku." Ia lalu naik ke lantai atas dengan niat hendak bertobat, sedangkan saudaranya justru turun dengan niat hendak berbuat maksiat. Tiba-tiba kakinya tergelincir dan jatuh menjatuhi saudaranya. Lalu kedua-duanya mati seketika. Karenanya maka tukang ibadah itu dibangkitkan sesuai dengan niat maksiatnya, sedangkan lelaki yang suka bermaksiat itu dibangkitkan sesuai dengan niat tobatnya. Kisah berikutnya dikisahkan ada seorang dari kalangan muslimin jatuh menjadi seorang tawanan. Ia menjadi pelayan dua orang rahib, padahal ia seorang yang hafal Al-Quran. Setiap kali ia membaca Al-Quran, maka menjadi lunaklah hati kedua rahib itu dan mereka pun menangis. Lalu keduanya masuk Islam, sedangkan si lelaki muslim justru masuk ke agama Nasrani. Kata rahib itu kepadanya, "Kembalilah kepada agamamu yang pertama, sebab itu lebih baik." Tetapi lelaki itu tidak bersedia kembali kepada Islam dan
mati dalam keadaan Nasrani. Kami mohon kepada Allah kiranya kami mati dalam keadaan yang paling baik. Berikutnya, Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku pernah menyaksikan seorang lelaki menggayut ke tabir Ka'bah seraya berdoa, wahai Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Lalu aku bertanya, hai saudaraku, apakah yang telah menimpa dirimu? Lelaki itu menjawab, kami berempat adalah bersaudara dalam Islam. Lalu 3 orang dari kami mati dan masing-masing mati dalam keadaan terfitnah. Dan kini tinggal diriku, sehingga aku tidak mengerti bagaimana matiku nanti. Kisah berikutnya, ada seorang yang suka berbuat maksiat menghadapi ajal. Setiap kali diajarkan kepadanya, ucapkanlah la ilaha illallah, ia menjawabnya dengan pantun sebagai berikut, alangkah indahnya jika aku bisa mengucapkan yang seperti itu. Manakah kiranya jalan menuju Khamam Munjab? Kenapa dia bisa seperti itu? Sebabnya adalah sebelumnya pernah ada seorang wanita terhormat lagi cantik pergi menuju tempat mandi yang disebut Khamam Munjab. Tetapi wanita itu tidak mengetahui jalannya. Ia merasa lelah karena terus-menerus berjalan. Lalu ia melihat seorang lelaki yang sedang berjalan atau berada di depan rumahnya. Maka ia bertanya tentang tempat mandi tersebut. Lelaki itu menjawabnya, inilah tempatnya, seraya menunjuk ke pintu rumahnya. Tak kala wanita itu masuk, ia mengunci pintu rumahnya. Tak kala wanita itu menyadari bahwa ia sudah berada di rumah lelaki itu dan bahwa lelaki itu telah menipunya, maka wanita itu berpura-pura seolah-olah ia merasa senang berduaan dengannya. Lalu ia mengatakan beberapa bujuk rayu agar bisa terlepas dari cengkeraman lelaki itu. Dan karena ia merasa takut akan diperkosa, kata wanita itu, agar kita bisa menikmati hidup, tolong belikan parfum dan sejumlah makanan dan cepat pulang ya. Lelaki itu menjawab, akan kubelikan semua yang engkau mau dan engkau dambakan. Ia keluar dan membiarkan wanita itu berada di dalam rumahnya. Ia tidak mengunci pintunya karena merasa percaya kepadanya dan karena sudah sangat terpesona. Lelaki itu segera membeli barang-barang tersebut selayaknya, lalu kembali ke rumah. Tetapi ternyata wanita itu sudah keluar dan sudah pergi. Lelaki itu pun merasa gundah dan selalu terkenang kepadanya. Ia berjalan ke sana kemari ke jalanan dan berduka cita seperti layaknya orang gila, seraya mengucapkan syair yang artinya, bagaimana pada suatu hari aku bisa berbicara, sedang tubuhku sedang lelah. Di manakah jalan menuju Khamam Munjab? Pada saat ia mengucapkan kata-kata seperti itu, tiba-tiba ia bertemu dengan wanita itu. Wanita itu menjawab, bukankah engkau mudah menunjukkannya ketika engkau mendapatinya, sehingga terkurung di dalam rumah atau terkunci di balik pintu? Perasaan lelaki itu kian terpesona, kian menggelora pula rasa cintanya. Ia terus-menerus mengucapkan kata-kata seperti itu, sehingga merupakan ucapan terakhir ketika meninggal dunia. Sehingga setiap kali diajarkan kepadanya agar mengucapkan la ilaha illallah, tetaplah ia menjawab dengan ucapan itu. Perhatikanlah betapa kesalahan itu telah menghalangi dirinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat pada saat menjelang maut. Padahal ia hanya berbuat kesalahan dengan memasukkan seorang wanita ke dalam rumahnya.